Haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan 79 hari ini. Dalam renungan 79 hari ini saya berikan tema yaitu uang dan kekhawatiran. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita siapkan Alkitab kita. Kita mau membuka ayat tema kita yaitu dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima akan saya bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa firman Tuhan memberikan peringatan kepada kita ataupun perintah kepada kita. Untuk apa? Untuk janganlah kamu menjadi hamba uang. Kita semua tahu bahwa hari-hari ini semua orang membutuhkan uang. Semua orang bekerja, mencari uang, mencari nafkah. Bahkan setiap orang ingin masa depannya sukses. Tujuannya apa? Ujung-ujungnya supaya dia diberkati, supaya dia memiliki uang, supaya dia dapat membeli segala sesuatunya. Karena kita tahu bahwa segala sesuatunya kita memerlukan uang. Tapi kita harus ingat bahwa kita hidup memang membutuhkan uang. Tapi kita hidup bukan untuk uang. Karena itu sesuatu yang sangat berbeda ketika kita hidup dan hidup kita hanya untuk uang. Karena itu saya ingin menjelaskan sedikit hal tentang ciri-ciri di berhamba uang. Ini bisa menjadi koreksi bagi diri kita semuanya. Apakah diri kita termasuk orang yang dalam ciri-ciri di berhamba uang ini? Mari kita lihat beberapa ciri-ciri di berhamba oleh uang. Yang pertama, menempatkan uang lebih penting dari apapun. Jadi yang pertama, menempatkan uang lebih penting dari apapun. Bahkan orang yang seperti ini, dia menempatkan uang itu melebihi Tuhan dalam hatinya, melebihi siapapun dalam hatinya. Dan ini sangat-sangat berbahaya ketika menempatkan uang lebih dari apapun. Lalu yang kedua, menjadi tamak serta egois. Menjadi tamak berarti bicara tentang keserakahan. Banyak di akhir zaman ini orang-orang serakah, ingin mendapatkan banyak keuntungan. Bahkan mereka rela melakukan apapun untuk mendapatkan banyak keuntungan. Lalu yang ketiga, tidak mengerti rasa cukup. Lalu yang keempat, yang menjadi kebahagiaannya hanyalah uang. Jadi yang mendominasi kehidupannya atau yang menentukan kebahagiaannya hanyalah uang. Jadi ini 4 ciri-ciri yang bisa kita koreksi dalam diri kita. Apakah kita termasuk ciri-ciri yang di berhamba uang ini? Ada peribahasa Romawi yang mengatakan bahwa kekayaan bagaikan air laut, bukan memuaskan dahaga seseorang, sebaliknya membuatnya lebih dahaga. Jadi sangat berbahaya saat kita ini fokusnya hanya uang, dan uang. Karena kita justru semakin dahaga, semakin ingin mencari dan tidak ada habis-habisnya. Lalu di sini saya memberikan beberapa bahaya dari diberhamba oleh uang. Yang pertama, hidup dalam kehancuran. Mari buka dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai yang ke-10 akan saya bacakan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa karena uang kita akan mengalami kejatuhan dalam hidup kita. Kita akan mengalami berbagai jerat hawa nafsu dan kehampaan hidup yang mencelakakan. Lalu kita bisa melihat bahwa
kita akan tenggelam dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bahkan ditegaskan di ayat yang ke-10 bahwa cinta uang adalah akar dari kejahatan. Lalu bahaya yang kedua adalah uang menjadi tuan atas kita. Saya ambil dalam Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di sini ketika uang menjadi tuan atas kita, maka Tuhan yang ada dalam diri kita lama-kelamaan mulai pudar, bahkan mulai hilang. Karena kita tidak peduli lagi dengan firman Tuhan, kita tidak peduli lagi dengan kehidupan rohani kita, bahkan keadaan rohani kita tidak peduli. Karena pengabdian kita hanya ke uang saja. Kita sudah mulai kehilangan arah. Lalu yang ketiga, bahaya dari diperhamba oleh uang, yaitu melahirkan kekhawatiran. Dalam Matius 6 ayat 25, ini ayat di bawahnya tadi, setelah kita mengabdi kepada Mamon, maka di ayat bawahnya ini tentang kekhawatiran. Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi di sini ketika kita diperhamba oleh uang, maka kita akan hidup dalam kekhawatiran. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita jangan khawatir. Jadi ketika kita mulai fokus kita terpecahkan dengan fokus kita pada uang, kekayaan, maka kita sedang berjalan dalam kekhawatiran. Kenapa kita sedang berjalan dalam kekhawatiran? Karena kita terus dikejar akan masa depan, ketakutan hari depan, ketakutan bahwa kita merasa kekurangan, tidak pernah memiliki rasa cukup dalam kehidupan kita. Dan itu sangat berbahaya. Lalu dalam hidup ini mengapa tidak perlu khawatir? Mengapa kita diminta untuk tidak khawatir? Mari kita buka dalam Lukas 12 ayat 25 sampai ke 26. Lukas 12 ayat 25 sampai 26. Dalam terjemahan sederhana Indonesia akan saya bacakan, untuk apa kamu selalu khawatir? Karena orang yang khawatir sama sekali tidak sanggup menambah sesaat saja pada umurnya. Jadi hal kecil seperti itu saja tidak bisa kamu perbuat, maka tentang hal apapun kamu tidak usah khawatir. Jadi di sini kita dikatakan mengapa tidak perlu khawatir. Yang pertama, karena kekhawatiran bukanlah solusi. Jadi yang pertama, kekhawatiran bukanlah solusi. Khawatir hanya sesuatu yang sia-sia. Kita sedang berjalan dalam sesuatu yang sia-sia dan itu percuma. Lalu yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Yang kedua, karena penyertaannya sempurna. Dalam Lukas 12 ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi di sini kita diajarkan bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Jadi sudah seharusnya kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Lalu bagaimana agar kita tidak khawatir? Kita masuk dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu mengapa atau bagaimana agar kita tidak khawatir. Yang pertama, di sini saya memberikan 3B. Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Ini tentang Paulus dan Silas. Kita mengerti tentang kisah ini dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 akan saya bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika Silas dan Paulus ini sedang dalam keadaan kekhawatiran,
mereka ini tetap tenang dan mereka berseru kepada Tuhan. Jadi B yang pertama, bagaimana agar kita tidak khawatir, yaitu berseru pada Tuhan. Lalu B yang kedua, beribadah kepadanya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, memang ibadah itu adalah disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Jadi dikatakan di sini ibadah ini mengandung rasa cukup. Jadi di sini rasa cukup ini memiliki arti, yaitu dipuaskan secara batiniah kita, yaitu keadaan kehidupan rohani kita. Lalu yang ketiga, B yang ketiga, bagaimana agar kita tidak khawatir, yaitu berserah pada kehendak Tuhan. Dalam Mazmur 55 ayat ke-22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi di sini kita dapat belajar mengenai hal yang membuat kita bisa untuk terus tidak khawatir dalam kehidupan kita. Kita belajar tentang berseru, kita belajar tentang beribadah, dan kita belajar tentang berserah. Itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengalahkan kekhawatiran kita, mengalahkan rasa takut kita. Lalu di sini saya memberikan kutipan terakhir mengenai dua tokoh teladan yang bisa kita teladani mengenai kekhawatiran. Dalam yang pertama, kisah ini tentang Paulus. Bagaimana Paulus adalah tokoh Alkitab yang sangat penting, dan dia menulis banyak kitab dalam Alkitab. Tapi dia memiliki kekhawatiran cukup besar ketika dia awal-awal mengalami pelayanan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 20 akan saya bacakan. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6 akan saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Setelah proses yang luar biasa, akhirnya Paulus mengerti bahwa dia atau kita tidak perlu khawatir. Lalu tokoh berikutnya ingin saya berikan contoh pada kita, yaitu Petrus. Kita semua tahu bahwa Petrus adalah murid Yesus yang pernah menyangkal Yesus. Bahkan ketika dia sedang berjalan di atas air, dia tiba-tiba jatuh tenggelam karena dia memiliki rasa takut. Dia mulai khawatir, mulai cemas. Petrus adalah murid Yesus yang banyak sekali kecemasan dalam dirinya, kekhawatiran dalam dirinya. Tapi ingat, dalam 1 Petrus 5 ayat 7, dia menuliskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Untuk itu mari saya mengajak untuk kita semua jemaat GBD LCAD Magelang, kita mencontoh apa yang Rasul Paulus lakukan dan Rasul Petrus lakukan ketika mereka selama ini dalam kekhawatiran mereka, ketika mereka memiliki pengalaman, ketika mereka memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka semuanya itu menjadi iman yang besar. Jadi kekhawatiran mereka ubah menjadi iman. Untuk itu, terima kasih telah mengikuti Renungan 79 selama tahun 2022. Kiranya kita semua semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Doakan Renungan 79 menjadi berkat bagi lebih banyak orang di tahun yang baru. Seluruh hamba Tuhan dan staf multimedia Renungan 79 GBD LCAD Magelang mengucapkan Selamat Natal 2022 dan Selamat Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini kami dapat belajar Tuhan, untuk kami dapat memiliki kebijaksanaan Tuhan dalam kami mengelola keuangan kami, agar kami tidak diperhamba oleh uang, agar kami Tuhan dapat memiliki hikmat-Mu Tuhan, agar kami memiliki iman-Mu Tuhan, untuk kami tidak khawatir Tuhan untuk melihat hari depan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti Tuhan, tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu terus
berjalan bersama kami Tuhan, bahwa kasih-Mu selalu menaungi kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang terus mencukupkan setiap apapun yang kami butuhkan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menjamah Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan. Setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mencari pekerjaan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menempatkan mereka Tuhan sesuai dengan porsi mereka masing-masing, sesuai dengan isi hati-Mu atau kehendak-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Mampukan mereka dan berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Imannya tetap teguh Tuhan, agar mereka terus percaya Tuhan bahwa pekerjaan yang tepat Tuhan sudah Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk penyelesaian setiap masalah ekonomi Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menjangkau kami semua Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan setiap permasalahan kehidupan kami, terutama dalam permasalahan ekonomi kami masing-masing Tuhan. Engkau sendiri yang menjamah, Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan keluarga dari jemaat GBD El Shaddai Magelang Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu dalam pemulihan sakit kaki setelah operasi lepas pen ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menjamah bilur-bilur-Mu Tuhan, yang menyembuhkan secara sempurna Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih ada Tuhan hingga hari ini. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan atas pelayanan Renungan 79 Tuhan selama 1 tahun ini Tuhan, tahun 2022 ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, jika semua ini masih ada Tuhan, dan semua ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi jemaat yang ada Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Berkati setiap orang-orang Tuhan untuk terus tekun Tuhan dalam melayani Renungan 79 ini. Biarlah Engkau terus memberikan semangat, Engkau terus memberikan dedikasi yang besar Tuhan. Biarlah Engkau sendiri membalas Tuhan setiap jerih lelah mereka Tuhan dalam pengabdiannya Tuhan untuk Renungan 79 ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pengembangan pelayanan Tuhan di gereja ini Tuhan, agar setiap pengembangan pelayanan di gereja ini Tuhan dapat semakin menjangkau banyak jiwa lagi Tuhan. Biarlah melalui setiap pelayanan-pelayanan di gereja ini, jemaat-jemaat-Mu menjadi jemaat-jemaat yang dewasa, memiliki kekuatan, memiliki ketekunan, memiliki keyakinan iman yang tetap teguh. Meskipun kami tahu Tuhan keadaan dunia semakin buruk Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah berubah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa, tolonglah jemaat GBD El Shaddai Magelang dipenuhi hikmat yang dari atas, yang murni, pendamaian, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan setiap renungan ini dan doa ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.